Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya minta kepada salah satu perwakilan kelas untuk berdoa ya, agar pembelajaran yang akan kita lalui pada sesi ini berjalan dengan baik dan lancar. Kira-kira Mas Vito, ayo coba Mas Vito. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Vito. Oke, untuk pertemuan pada kali ini jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran, sudah saya kirim di chat. Ya, semuanya jangan lupa, teman-temannya juga diingatkan. Untuk pembelajaran pada kali ini kita akan membahas tentang analisa data. Ya. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan materi topologi jaringan, ya, jaringan komputer. Hari ini kita sudah berganti dengan materi analisa data. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya ini kepada Acak ya, kepada peserta Acak. Masih ingat enggak kira-kira topologi itu apa? Ya, topologi komputer. Coba ada yang masih ingat enggak? Topologi komputer, ayo. Sudah lupa ya? Saya, Pak. Nina ya, monggo. Apa itu topologi komputer? Topologi adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Iya. Jadi topologi itu suatu cara atau konsep untuk menghubungkan antar perangkat komputer ya dengan menggunakan node, link atau workstation. Kemudian node. Kok node? Apa itu toh node kan? Ya. Coba saya pengen tahu. Selain Mbak Nina ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu node? Lupa. Saya, Ya. Pak. Oke, Mbak Nur Istiqomah. Monggo, apa itu node? Node adalah suatu unit komputer atau perangkat lain yang terhubung dalam suatu jaringan dalam suatu topologi. Biasanya, node dapat berupa komputer, server, atau klien. Oke, jadi node itu suatu perangkat ya. Perangkat itu bisa satu PC, personal komputer, laptop, atau juga bisa printer, kemudian switch, kemudian scanner ya. Jadi perangkat istilahnya yang menghubungkan satu perangkat dengan yang lain. Jadi yang berhubungan ya. Itu node. Kemudian satu lagi coba topologi sudah, kemudian node sudah, jenisnya itu apa saja toh topologi? Nah, ada yang ingat enggak? Topologi itu apa saja toh? Kan ada banyak kemarin. Ada yang masih ingat enggak? Apa saja toh itu topologi?
Halo? Nggak ada yang ingat Saya, ini. Pak. Siapa ini? Mbak Nafisa. Saya, Apa? Pak. Iya, monggo. Topologi itu apa saja? Topologi bu, topologi ring, topologi star, topologi tree, topologi mas. Oke, topologi bus ya, topologi bus, ada topologi ring, ada topologi star, ada topologi mesh, ada topologi tree, kan seperti itu. Oke, jadi untuk pembukaan pendahuluan saya kira materi kemarin masih ingat ini ya, artinya kalian sudah memahami. Sekarang kita bisa lanjut pada analisa data, karena setiap hari itu kita pasti berhubungan dengan data ya. Kalian di kelas itu juga berhubungan dengan data. Ada data bersifat nomor, ada grafik dan lain-lain ya. Data tentang tinggi badanmu, tentang umur, kemudian tentang jurusan ya, tentang hobi, banyak sekali itu. Jadi itu nanti bisa dianalisa ya. Oke, itu sekilas tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa toh yang akan kita capai pada sesi pertemuan ini ya. Ini ada saya share screen untuk tujuan pembelajaran. Jadi ini kompetensi dasarnya ya. Memahami bahwa data dapat dikoleksi secara kontinu dan otomatis melalui berbagai perangkat, melakukan berbagai cara pengumpulan data yang dijelaskan di kelas ya. Ini KD-nya, indikatornya ini ada 6 ya, indikator pengetahuan yang atas, ini praktek atau keterampilan yang bawah. Tujuannya apa toh pada pembelajaran kali ini? Yang pertama, setelah mengamati tayangan video interaktif PowerPoint dan membaca bahan ajar, peserta didik mampu menjelaskan pengertian analisa data dengan percaya diri. Kemudian, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis analisa data dengan mandiri. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan manfaat dan tujuan data dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan teknik mengolah data dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat mempraktekkan berbagai cara pengumpulan data dengan baik. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mempraktekkan pengolahan data menggunakan aplikasi Excel dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Oke. Sebelum masuk kegiatan inti ya, saya ingatkan kepada semuanya untuk tetap menjaga semangatnya, semangat belajarnya ya. Kalau kemarin ada beberapa yang izin tidak sekolah, tidak masuk ya. Vito kemarin ya. Vito izin, kemudian ada siapa kemarin? Tata atau siapa ya. Jadi saya harap semua tetap menjaga semangatnya ya. Tetap menjaga disiplin dan tanggung jawab dalam mengikuti setiap kegiatan yang sudah dijadwalkan, termasuk pembelajaran daring seperti ini. Jadi jangan sampai ketinggalan materi kan seperti itu ya. Jadi itu sebelum kita masuk kegiatan inti, jadi saya berharap semuanya tetap menjaga semangatnya, disiplinnya, tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan inti ya. Sebelumnya bahan ajar sudah saya upload pada
Google Classroom. Silahkan di-download kemudian dipelajari. Untuk menambah wawasan pada materi kita pada pertemuan ini, selain bahan ajar, saya juga akan mempresentasikan media pembelajaran ya, berupa PowerPoint. Oke, kita simak bareng-bareng. Terlihat anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Analisa data. Oke. Ini sudah kita bahas tadi mengenai tujuannya. Apa tuh analisa data itu? Adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Jadi, misalkan kamu di kelas pengen meneliti, ya, satu kelasmu ini berat badannya berapa saja toh, teman-teman kan seperti itu. Jadi, setelah ditanya satu-satu wawancara, kemudian dibuatkan tabel, dibuatkan sebuah informasi. Jadi data tersebut bisa terbaca dengan baik lewat penelitianmu. Itu analisa data. Tujuannya apa? Untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami. Lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel atau contoh. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis ya. Jadi lewat uji atau lewat penelitian. Ya. Manfaatnya apa? Mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas dan proses identifikasi yang lebih handal, memungkinkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting, dapat dilihat secara visual ya, secara terlihat mata sehingga membantu dalam mengambil keputusan kalau informasinya jelas. Dalam kegiatan bisnis membantu proses identifikasi masalah yang memerlukan tindakan atau keputusan. Memiliki kesadaran yang lebih baik tentang potensi pelanggan, itu beberapa manfaat dari banyaknya sekali manfaat dari analisa sebuah data. Oke. Kemudian analisa data itu dibagi menjadi dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Ya. Pada umumnya dalam analisis dibedakan menjadi dua jenis, ada kualitatif, ada kuantitatif, diingat-ingat. Kemudian disebut data kuantitatif apabila berbentuk angka, ya, angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Sedangkan data kualitatif adalah selain angka-angka seperti cerita atau narasi, sebuah dokumen, foto, video, rekaman, suara dan lain-lain. Angka itu kan jelas ya. Berat badan saya 100 misalkan 100 kilo, walah, gede berarti kan. Itu angka. Kemudian umur saya misalkan 17, 16 itu jelas angka. Kalau sebuah narasi berarti misalkan bunga itu lebih besar dari bunga di sampingnya, misalkan bunga sama-sama bunga mawarnya kan, atau bunga itu lebih harum dari bunga yang ada di pot sana. Nah, misalkan itu kan sebuah narasi, cerita, dokumen ya. Ciri-cirinya apa? Kualitatif ya. Semua penelitian pada akhirnya memiliki dasar kualitatif. Yang kuantitatif tidak ada yang disebut sebagai data kualitatif. Semua data adalah angka. Oke. Tujuan yang hendak dicapai adalah deskripsi yang lengkap dan detail. Sedangkan kuantitatif tujuan klasifikasi fitur, menghitung dan membangun model-model statistik dan menjelaskan objek yang diteliti. Pada tahap awal peneliti hanya tahu secara garis besar apa yang hendak dicari, sedangkan kuantitatif peneliti sejak awal sudah mengetahui secara jelas apa yang hendak dicari. Ya.
karena datanya jelas berupa angka. Kualitatif direkomendasikan untuk digunakan tahap awal proyek, kuantitatif direkomendasikan pada tahap lanjutan proyek penelitian. Jadi ini beberapa ciri-cirinya. Jadi perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Oke. Jadi intinya seperti itu tadi. Kalau kualitatif itu berupa narasi, ya, berupa cerita. Kalau kuantitatif berupa angka. Analis data kualitatif, cara untuk menjelaskan, mengamati, membandingkan, dan menginterpretasikan pola-pola atau tema yang bermakna dari subjek yang diteliti. Langsung ketiga, jenis-jenisnya, etnografi, analisis narasi, ya, karena ini kualitatif, tekstual, visual, ya. Akan tetapi semua memiliki berbagai karakteristik yang sama yang membedakannya dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif jelas sebuah angka tadi. Jadi jenis data kualitatif contohnya seperti ini, tekstual, narasi, dan visual. Oke. Oke, sebelum saya lanjut sampai sini, kira-kira ada yang ditanyakan apa enggak? Ayo. Sebelum dilanjut. Saya, Pak. Ya. Apa yang ditanyakan ini? Pak, tolong jelaskan maksudnya jenis data tekstual, kemudian narasi dan visual itu apa? Terima kasih. Oke. Untuk data jenis data tekstual, ya. Jadi tekstual itu gini. Suatu cara untuk memperoleh akses terhadap pemahaman, ya, penelitian tentang sesuatu melalui percakapan, dari tekstual, ya. Jadi setelah percakapan kemudian bisa kita ubah dalam bentuk teks, ya. Kita wawancara seperti itu, kemudian dalam bentuk teks, atau mereka sendiri yang menulisnya, kan. Jadi kita tinggal menerimanya. Jadi berupa buku harian atau memo dan lain-lain. Itu secara teks. Kemudian narasi. Narasi itu kalau dari pengertiannya kan narasi atau sebuah cerita, sebuah wawancara, ya. Jadi wawancara, narasi atau cerita itu dilihat dari fungsi seperti yang dimaksudkan oleh subjek menceritakannya, ya. Jadi kemudian tujuannya wawancara narasi untuk menggali bagaimana subjek memandang hubungan antara peristiwa dengan konteksnya. Jadi itu narasi, ya, atau cerita atau wawancara itu, ya. Jadi hasilnya sebuah wawancara. Kalau narasi visual, jadi itu yang terlihat, observasi, ya. Foto atau video itu jelas kalau visual. Nah, audio kan pendengaran atau, ya, kalau visual berarti terlihat atau penglihatan. Jadi berupa observasi, berupa foto atau video. Jadi datanya seperti itu. Oke, itu untuk jenis data kualitatif. Kemudian untuk data kuantitatif adalah proses penyajian dan menginterpretasikan data berupa angka. Ini kan jelas, ya. Dengan menggunakan teknik statistik, tujuannya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang diteliti, ya. Karena jelas kalau kuantitatif itu, ya. Contohnya ya di kelas kita sendiri, ya. Dari 32 siswa, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, itu data kuantitatif karena bisa dijelaskan dengan angka. Jadi saya kira sudah jelas. Jadi untuk data, analisa data. Itu sedikit materi, ya, tambahan dari saya untuk pertemuan kali ini.
Kemudian dari contoh tadi, kira-kira kalian bisa nggak? Saya pengen tahu, bisa nggak membuatkan contoh data satu saja, misalkan kuantitatif ya, contoh data kuantitatif ya, tabel sebuah atau grafik atau apa ya, jadi berbasis angka datanya itu, misalkan teman saya yang suka es krim ada berapa, misalkan seperti itu. Jadi itu data berupa kuantitatif. Oke, ini berdasarkan kelompok, kemarin sudah saya bagi kelompoknya. Halo. Iya, Pak. Oke, jadi Ya, Pak. saya pengen ya setiap kelompok nanti membuat contoh analisa data kuantitatif. Oke, nanti yang siap bisa didiskusikan langsung, kalian membuat data apa, kemudian hasilnya seperti apa, kan seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Ada yang ditanyakan enggak? Jadi saya kasih waktu sekitar 10 menit ya, 10 menit untuk membuat data kuantitatif itu seperti apa. Kemudian ada video pembelajaran ya. Ada video pembelajaran yang perlu dilihat ya. Ini daripada saya tayangkan karena waktunya juga terbatas. Nanti saya kirim di diskusi grup ya untuk video pembelajarannya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Kalau kamu diem, tak kira ya tidur. Untuk tidur ya repot. Saya bicara sendiri berarti ya. Gimana? Sudah 10 menit? Masih ngirim, Pak. Masih ngirim. Oke, saya tunggu. Ini sudah mulai musim penghujan ya. Saya harap semuanya jaga kesehatan benar-benar ya. Sudah tahu dingin, hujan, udan-udan sampai berjam-jam misalnya gitu. Besok izin sakit, pilek, eman toh waktunya, eman waktu, eman ilmu ya. Jadi dijaga benar-benar ini ya. Sudah musimnya pandemi ya, ditambah musim hujan. Jadi, benar-benar menjaga diri lah ya, jaga kesehatan. Oke, sudah siap kelompoknya? Kelompok siapa? Coba. Safira, oke. Iya. Ini data kualitatif apa kuantitatif? Coba. Data kuantitatif. Ya, kuantitatif karena jelas ya. Berupa angka-angka datanya. Berarti ini tentang Data siswa. data siswa, ada nomor induk siswa, ada jenis kelamin, ada alamatnya, kemudian ada telepon. Oke, jadi ini contoh data kuantitatif. Ada yang contoh yang lain? Terima kasih Mbak Safira. Sudah. di WA ya.
data ya. Ini data kira-kira data kuantitatif atau kualitatif. Coba tadi. Septi, Dela. Kalau kuantitatif berarti berupa Angka. Nah, ya. Contoh tadi tinggi badan dan antar temanmu siswa berarti contoh dari analis data Kuantitatif. kuantitatif kan sudah jelas. Kalau kualitatif berupa narasi, ya kan? Bunga mawar itu lebih harum dari bunga mawar di sampingnya, kan seperti itu. Itu narasi, itu perbandingan ya. Data secara narasi cerita. Oke, saya kira sudah untuk diskusi dengan kelompok. Stop sharing. Kemudian coba dicek di Google Classroom-nya. Saya sudah mengupload LKPD lembar kerja peserta didik seperti biasa ya. Ini dikerjakan. Contoh LKPD yang sudah saya. Nah, ini ya. Lembar kerja peserta didik. Oke. Nah, silakan dilihat kemudian dikerjakan. LKPD analisa data. LKPD ini hari ini diselesaikan. Untuk yang masih bingung atau yang ditanyakan, nanti kita lanjut di diskusi grup WA ya, untuk mengerjakan LKPD pada hari ini ya. Nanti langsung saya balesi di Google Classroom-nya untuk pengiriman jawaban LKPD terbatas pada hari ini. Sudah. Untuk LKPD saya kira sudah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan di grup chat ya, karena mengingat jaringannya kemudian pakai data dan lain-lain ya. Itu LKPD. Hari ini terakhir, jangan lupa. LKPD sudah, kemudian membacakan hasilnya. Nanti setelah kamu mengerjakan, saya feedback langsung. Jadi di situ saya beri masukan, saran, dan juga nilainya ya. Kemudian refleksi pembelajaran. Oke. Dari awal, dari pembukaan ya, dari persepsi saya mencoba menanyakan satu-satu tentang materi kemarin. Alhamdulillah masih ingat. Kemudian penjelasan pada materi analisa data pada pembelajaran daring pada kali ini ya. Juga sudah ada diskusi, tanya jawab ya. Kalian sudah mengerjakan beberapa tugas ya. Kelompok juga. Jadi saya kira kalian sudah bisa memahami ya, apa itu analisa data. Ya. Jadi tujuannya apa? Kalian sudah bisa menjelaskan pengertian dari analisa data. Jadi sesuai tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Kemudian bisa menjelaskan jenis-jenis analisa data, manfaatnya, ya, tekniknya mengolah seperti apa tadi ya, tabel-tabel tadi, kemudian mempraktekkan cara pengumpulan data, ya, kemudian mempraktekkan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi Excel. Nanti untuk lebih jelasnya, karena ini kita belum bisa praktek di lab ya, jadi dengan perangkat seadanya. Kalau ada Excel, Office di HP, monggo digunakan. Kalau belum bisa,
digambar enggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu refleksinya. Alhamdulillah saya kira kalian sudah bisa memahami. Kemudian tugas evaluasi pembelajaran tetap ya, setiap pertemuan saya kasih evaluasi. Fungsinya apa? Agar bisa mengetahui seberapa banyak kalian memahami materi yang sudah saya sampaikan. Jadi perlu evaluasi ya. Evaluasi saya kirim. Oke, silahkan kalian cek untuk evaluasinya, sudah saya kirim pada Google Classroom. Jadi ada 2, LKPD hari ini diselesaikan, nanti saya langsung feedback ya untuk evaluasi minggu depan. Ya, minggu depan sebelum pertemuan pembelajaran minggu depan sudah harus kalian kumpulkan. Untuk pembelajaran berikutnya kita masih dalam materi analisa data ya. Kita akan banyak prakteknya implementasi dalam penggunaan data-datanya ya, termasuk data deskriptif dan lain-lain ya. Jadi penjabarannya data dari kuantitatif atau kualitatif seperti itu. Jadi masih dalam materi yang sama untuk pertemuan minggu depan. Kemudian sebelum kita akhiri pada pertemuan pembelajaran daring pada kali ini, sekali lagi saya selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga diri ya. Karena ini musimnya pandemi, ditambah lagi musim hujan ya. Jadi saya mohon kalian tetap menjaga diri masing-masing. Karena coba siapa lagi kalau bukan kita ya, yang menjaga diri kita sendiri. Yang menjaga orang-orang terdekat kita, keluarga kita, orang tua kita, ya, tetangga-tetangga kita. Ya. Jadi saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan agar kalian selalu menjaga kesehatan, menjaga diri. Ya. Kalau keluar protokolnya tetap digunakan, pakai masker, bawa mantel. Di sekolah juga seperti itu, ya, pakai masker, bawa mantel. Oke, didengarkan ya ini ya, tidur apa didengarkan? Halo. Didengarkan. Dengarkan Nurto, yang lain mantau. Dengarkan Pak. Dengarkan ya, terima kasih. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya, agar apa yang sudah kita pelajari, sudah kita lewati ya, dengan diskusi, dengan tanya jawab, bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat di masa depan ya. Maka kita akhiri dengan berdoa. Saya minta kepada perwakilan kelas untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Monggo. Siapa? Septi hadir enggak nih? Septi. Mari teman-teman. Kita diulangi toh sing bagus. Ayo. Yuk diajak teman-temannya berdoa. Ayo untuk kelas. mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Selesai.
Oke, terima kasih atas waktunya semuanya ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa semangat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.